Bagaimana jika seorang istri tidak pernah dihargai oleh suami karena suami adalah orang yang otoriter? Lama-kelamaan cinta istri memudar karena sikap suami seperti itu. Apakah istri berhak mengajukan cerai? Dan jika diteruskan, istri takut berdosa karena tidak bisa melayani suami lagi. Naam. Ya. Kembali bahwasannya hidup penuh dengan masalah. Jangan sampai kita cepat untuk lari dari masalah, mencari jalan pintas, padahal belum diupayakan mencari solusi semaksimal mungkin. Seperti tadi dikatakan, suami tidak menghargai, suami sering marah dan lain sebagainya. Coba kita juga banyak beristighfar, kita mengevaluasi tentang dosa-dosa kita bagi istri ya, artinya setelah itu juga perbaiki kekurangan-kekurangan sikap dia kepada suami, dan upayakan supaya dikomunikasikan masalah ini supaya suami mengerti bahwa istri ini menderita, bahwa istri ini sakit hati. Kalau perlu ada pihak ketiga yang sama-sama disepakati oleh suami istri, minta pendapat seorang ustadz atau orang yang dianggap bijak yang bisa menasehati kedua belah pihak. Mungkin suami juga punya alasan-alasan dan seterusnya, dan cari akar masalahnya. Terkadang suami itu diktator, padahal untuk menutupi satu kekurangannya yang ada pada dia sebagai kompensasi. Misalkan dia belum mampu memberikan nafkah yang cukup kepada istri misalkan, tapi istri perlu menunjukkan pada suami bahwasanya selama sudah suami berusaha, tidak malas, berusaha, berikhtiar, berdoa, Allah berikan yang seperti itu, istri tunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita muslimah yang qanaah, sehingga suami tidak rasa khawatir kalau istrinya itu akan mencemoohkan dia atau menjatuhkan dia. Dan terus minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, saya mencintai saudari-saudari saya dan saya mengharapkan kebaikan untuk mereka. Pertanyaannya saya ringkas dan sepaham saya. Tapi saya juga sedih melihat dia yang mencari rezeki dengan cara menjual barang melalui online, yang mana barang itu dijual ketika barang itu dijualnya dengan bentuk belum ada, Ustaz. Artinya baru dipesan baru dibeli kalau sudah dipesan. Ya. Bagaimanakah dengan hasil rezeki seperti ini? Karena saya tidak ingin mereka memberi nafkah kepada anak-anak mereka dengan uang yang haram. Nah. Ya. Mungkin tentang permasalahan muamalah ekonomi Islam yang lebih mendalami dalam masalah ini adalah Dr. Erwandi ya. Mungkin di satu sisi sini kita bersama-sama untuk belajar bagaimana ekonomi Islam, bagaimana muamalah Islam, karena kita yakin masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui, tapi kita terus belajar, dan ketika kita sudah tahu ilmunya, jangan hanya untuk diri kita saja, kita coba sebarluaskan informasi ini dengan berbagai macam sarana. Karena mungkin karena ketidaktahuan sebagian saudara-saudara kita dan termasuk diri kita sendiri tentang berbagai macam muamalah-muamalah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga cara memperbaikinya, kalau kita sudah yakin dengan keterangan-keterangan, dalilnya, kaset atau berupa tulisan, kita sampaikan kepada mereka baik secara langsung ataupun tidak secara langsung, apakah di status-status Facebook seseorang, lewat radio, lewat majalah dinding dan seterusnya, supaya lebih tersebar, lewat email. Sampaikan bahwa ini dasarnya, tapi jangan hanya mengatakan misalnya Ustadz Fulan melarang misalkan,
Tapi orang perlu penjelasan, keterangan, alasan-alasannya. Itu PR kita bersama yang terus untuk kita gali keilmuan Islam dan untuk berusaha untuk kita amalkan dan kita sebarkan.